Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Para ulama, para kiai, para tuan guru, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Allah mengutus Nabi dan Rasul jumlahnya enggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, terpilihlah 5 yang bergelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang bergelar ulul azmi, cuma 1 yang dapat predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mursalin, khotamun nabiin, penghulu para nabi dan rasul. Predikatnya rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga Allah takdirkan kita jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Treble-nya turunin saja Mas, echo-nya matikan. Treble-nya turunin, echo-nya matikan saja. Suaranya biar bulat. Nih treble-nya masih nih. Turunin saja treble-nya biar nggak mendengung. Cek 1 2. Nah ini bassnya terlalu mendem. Cek 1 2. Nah lagi Mas, bassnya sedikit lagi buka. Cek 1 2. Nah, dah makasih. Jangan dioprek-oprek lagi sudah. Nih soundnya udah lunas apa belum sih ini nyewanya? Bapak Ibu, kita bangga dan bersyukur kepada Allah. Dilahirkan ke alam dunia jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad nabi yang utama. Oleh Allah kita pengikutnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Nih, yang sore ini datang di pesantren, enggak usah pesimis, enggak usah kecil hati, karena kita jadi pengikut Nabi yang utama. Oleh Allah kita pengikutnya diberikan keutamaan juga. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga itu belum dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih, nanti yang hadir sore ini nih, ini ada nggak yang hadir nih 50 orang? Ada apa tidak? 100 orang? 200 orang? 2000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah itu. Ini ratusan orang yang sore ini hadir di pesantren, yakinlah saudara, nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminin. Bersyukurlah kita kepada Allah ditakdirkan jadi umat, jadi pengikut Nabi yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kalau kita ngaku cinta dan bersyukur jadi pengikut Nabi yang utama, maka kita tunjukkan bahwa diri kita adalah umat yang rahmatan lil. Islam itu bukan agama yang intoleran.
Islam itu bukan agama yang ekstrim. Periksalah tari tasrih, periksalah sejarah. Islam itu disebarluaskan bukan dengan mengangkat pedang pergi ke medan perang, tapi Islam disebarkan dengan cara-cara akhlakul karimah. Ini menandakan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil. Kalau kita ngaku pengikut baginda Nabi, maka kita harus upayakan jadi insan, jadi manusia yang rahmah paling tidak bagi lingkungan kita. Islam ajarannya yang dibawa oleh baginda Nabi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Syariat agama Islam bukan untuk membebani kita, tapi sesungguhnya syariat Islam mengangkat beban yang memang sudah ada di atas pundak kita. Nah, ini karena tausiahnya di lingkungan pesantren, ada satu kaidah fikih mengatakan begini. Islam itu bukan syariatnya bukan membebani manusia, justru mengangkat beban yang memang sudah ada pada pundak manusia. Ada satu kaidah menjelaskan taklilut takalif, menyedikitkan beban. Ini sumbernya hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasiru wala tu'asiru, gembirakan orang, mudahkan orang, jangan dipersulit. Itulah syariat ajaran Islam, memudahkan manusia, bukan mempersulit kehidupan kita. Makanya di fikih itu disebutkan satu kaidah, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Bagaimana maksudnya? Kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini yang dimaksud taklilut takalif. Contoh, sholat itu hukum asalnya wajib berdiri. Betul apa tidak? Saya tanya, sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh apa tidak? Terkena kaidah taklilut takalif. Kemampuan berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Artinya syariat agama Islam memudahkan, bukan mempersulit kehidupan manusia. Jelas? Jelas? Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya juga ikut menurun. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa tidak? Boleh. Begitu luar biasa agama Islam, mengikuti kemampuan kita. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau berbaring nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat kita bawa ke masjid, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Begitulah syariat agama Islam ini. Oh saudara, salah besar. Mereka kaum Zionis mempropaganda bahwa Islam disebarkan dengan mengangkat pedang pergi ke medan perang. Enggak. Islam itu disebarkan dengan akhlakul karimah, diplomasi, dengan cara-cara yang terpuji. Kenapa? Islam agama yang rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh alam semesta.
Periksalah sejarah. Sepanjang Nabi masih hidup, perang itu terjadi bukan karena kehidupan pribadi baginda Nabi. Perang terjadi karena mereka orang-orang kafir menghina Allah, menghina Islam. Kalau mereka menghina Nabi, Nabi enggak lantas membuat komando untuk menghancurkan mereka. Enggak. Walaupun Nabi dihina, walaupun Nabi dicaci, walaupun Nabi dimaki, tapi sepanjang Nabi masih hidup, perang tidak akan pernah terjadi cuma gara-gara menghina pribadi Nabi. Jelas ini? Jelas? Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Kalau ada yang menghina baginda Nabi, maka kita umat Islam wajib untuk membela. Jelas ini? Saya sedang menceritakan sejarah. Periksalah sejarah. Ketika Nabi masih hidup, beliau dihina, beliau dicaci, beliau dimaki. Perang enggak segera terjadi. Nabi enggak memilih perang cuma gara-gara urusan pribadi. Nah, makanya kita orang beriman menjadikan Nabi itu pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Karena Nabi enggak pernah mementingkan diri pribadi maupun keluarganya. Itu namanya pemimpin. Enggak mentingin dirinya atau keluarganya, itu baru pemimpin. Bahkan dalam sebuah riwayat yang masyhur, riwayat yang populer, Nabi menegakkan keadilan enggak pandang bulu, enggak pilih kasih. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, andai kata Fatimah anaknya Muhammad terbukti mencuri, aku sendiri bapaknya yang akan aku potong tangan anak aku tersebut. Ya Allah, ini namanya pemimpin yang enggak mentingin keluarga. Walaupun anaknya mencuri, bapaknya yang motong tangannya sendiri. Udah jelas-jelas naik jet pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu kita sepakat bahwa baginda Nabi pemimpin kita, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa dari alam dunia sampai alam akhirat. Maka ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sesuai dengan kehidupan kita manusia, mempermudah bukan malah mempersusah. Jelas ini? Jelas? Saudara, karena itu tentu semua kita umat baginda Nabi, kalau ditanya pasti jawabannya cinta kepada beliau. Ini ratusan orang yang hadir di pesantren ini pasti kalau ditanya jawabannya cinta sama Nabi. Saudara cinta sama baginda Nabi? Yang jawab 30 orang. Saudara cinta kepada baginda Nabi? Maaf ya, maaf. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru pinter ngaku umat baginda Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh, namanya ngaku mudah dan murah. Siapa juga bisa ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu yang jadi masalah utama. Kalau hidup di Lombok Tengah, ini di Lombok Tengah ini ya. Desa apa ini kita? Tibo Sisu. Tibo Sisu. Tibu. Tibu artinya banyak air. Tibu banyak air. Kita nih kalau cuman ngaku aja hidup di Lombok nggak jadi masalah, tapi masalah utamanya di akhirat nanti kita diaku apa tidak. Sama juga begini nih, Bu, Ibu kenal sama Pak Prabowo Subianto? Ngaku tuh. Prabowo kenal sama Ibu?
Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita nih? Oi, oi, apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku, kita ini baru pinter cinta, tapi persoalannya nanti di akhirat kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin berpesan saja. Kalau kita memang pengen diaku di akhirat sebagai umat baginda Nabi, maka usahakan, optimalkan sebisa mungkin, sekuat tenaga agar kita di alam dunia hidup ini mengerjakan ciri-ciri pengikut baginda Nabi. Apa ciri yang utama? Kualitas ibadah sholat. Nah, ini lagi nih ada kaitannya. Tadi saya sudah katakan kita umat Islam harus menerjemahkan agama ini dalam kehidupan bermasyarakat menjadi agama yang rahmatan lil orang yang ibadah kualitas ibadah sholatnya mantap, maka kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat dia menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Sebab apa? Islam agama yang rahmah, dia mengerjakan ibadah sholat lalu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf nih, maaf, kita sholat sih sholat, tapi ternyata masih banyak di antara kita yang belum mengerjakan filsafat sholat dalam kehidupan bermasyarakat. Sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun. Ada orang sini kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Saya katakan tadi, kita sholat sih sholat, tapi belum sanggup menunjukkan menjadi umat yang rahmah. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sembayangnya giat, tapi mulutnya hobi ngomongin tetangganya. Bukan di sini, di dusun sebelah sana. Di dusun sebelah sana masyarakatnya sholatnya mah rajin, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, sering bener nyakitin hati tetangganya. Tuh di dusun sebelah sana. Saya tanya, orangnya pindahan dari dusun sini katanya nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebab itu janganlah kita cuma sekedar ngaku umat Nabi, janganlah cuma sekedar kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, tapi kita buktikan di alam dunia supaya nanti di akhirat kita diaku sebagai umat beliau. Dengan apa? Menjadi umat yang rahmatan lil, kualitas ibadahnya meningkat, ditunjukkan dalam kehidupan sosial bermanfaat. Dia jadi manusia yang berguna buat lingkungan dan sekitarnya. Hari ini, petang ini, saya hadir di pondok pesantren Ibadur Rahman. Mengingatkan saya tahun 1986 dan 87, saya dipondokin sama abah saya, Allah yarham, Kiai Haji Zainuddin MZ, di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Sama suasananya seperti ini. Yang ingin saya katakan, anak-anak saya para santri, santriwan, santriwati pondok pesantren Ibadur Rahman, kalian menimba ilmu di pesantren ini pilihan yang sudah sangat tepat. Di pesantren ini kalian bukan cuma otaknya diisi dengan ilmu, tapi hati kalian dimantapkan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Keluar nanti kalian dari pesantren ini, insya Allah kehidupan bermasyarakat kalian akan makin bertambah berkah. Benar saudara. Bapak ibu wali santri yang menitipkan anaknya di pesantren ini, pilihannya sudah sangat tepat.
Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada santri hidupnya belangsak. Belangsak itu apa belangsak? Sengsara, apa itu bahasa Lomboknya sengsara? Hah? Sial. Ya sudah, sengsara aja lah. Saudara, coba tolong ingat-ingat, ingat-ingatlah. Saya nih belum pernah dengar ada santri hidupnya sengsara. Alhamdulillah, hidup jadi santri itu penuh dengan keberkahan. Makanya kalian anak-anak saya, berkah dari pesantren itu hakul yakin ada dalam darah kalian. Saya nggak pernah dengar ada santri hidupnya sengsara. Nggak usah ngomongin tuan-tuan guru kita lah, ngomongin saya aja nih. Saya dari tahun 86 sampai sekarang, sampai saya menutup mata, saya tetap jadi seorang santri dan saya bangga menyandang santri. Kalian akan merasakan nanti hidup kalian insya Allah akan makin bertambah berkah. Saya, ya Allah, alhamdulillah keberkahan jadi santri sampai sekarang tetap saya rasakan. Istri saya tuh punya suami santri, berkah bener hidupnya. Mau buah-buahan, istri saya nggak pernah beli. Mau sayur-sayuran, nggak pernah ke pasar. Kenapa? Ada saja panitia pengajian datang bawain. Ada yang bawain parcel, ada yang bawain sayuran, ada yang bawain buah-buahan. Itu pengajian panitianya datang bawain, jamaah hidupnya berkah. Makanya kulkas di rumah saya sampai nggak bisa ketutup. Engselnya rusak soalnya. Jangankan jadi santrinya, jadi istrinya santri, hidupnya berkah tuh. Nah, Bu. Saya titip pesan, punya anak perempuan gadis cantik mau dilamar sama santri, kasihkan saja, insya Allah kehidupannya berkah. Nih maaf nih, kadang-kadang orang tua gadis macam anak sekarang nih kan pola pikirnya, pandangannya materialistis. Datang cowok mau kenalan, ngapelin anak gadisnya, pasti pertimbangannya materialistis. Ditanya calon menantunya, kamu kerjanya di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraan kamu motor bebek apa soang atau apa? Kebanyakan sekarang ini kan seperti itu. Calon menantunya bisa sholat apa tidak? Calon menantunya bacaan Qur'annya benar apa enggak? Calon menantunya ngerti agama apa tidak? Itu urusan nomor 18. Betul apa tidak? Ketahuilah, punya anak gadis itu akan jadi makmum dari seorang suami. Maka cari menantu, cari calon suami buat anak gadis ibu harus pilih-pilih juga. Oi, mau dilamar sama santri malah dijaga-jagain, ditolak, dilarang. Jangan kau nikah sama santri, dah nanti hidupmu sengsara, paling juga jadi tukang tahlilan. Tukang tahlilan katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita berupaya jangan cuma sekedar pinter ngaku sebagai umat Nabi, maka upayakan kehidupan di alam dunia ini. Dengan apa?
ibadah yang berkualitas, lalu hidup di tengah masyarakat menjadi manusia yang bermanfaat dengan menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Saudara, orang yang beriman, sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, kalau dasarnya mencari keridhaan Allah, maka itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Nilai-nilai kebaikan kita perbuat, kita lakukan kepada siapapun juga, kalau nilainya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah. Dan mudah-mudahan di dalam itu berbagai macam kelipatan pahala ada pada diri kita. Yang ingin saya katakan sebenarnya begini, kalau nanti yang hadir di sini masuk surga, amin. Kalau nanti yang hadir di sini semua ini masuk surga, amin. Janganlah kita menyangka masuk surganya kita karena ibadah sholat kita. Sholat kita yang tahu kapasitasnya. Kalau kita menyangka kita masuk surga gara-gara ibadah sholat kita, jauh rasanya. Kalau nanti kita masuk surga, amin. Jangan menyangka kita masuk surga karena pahala puasa, karena pahala haji, karena pahala zakat. Jauh rasa-rasanya kita masuk surga dari pahala tersebut. Yang menyebabkan kita masuk surga, pertama karena rahmat Allah. Jelas ini? Jelas? Yang kedua, boleh jadi kita mengerjakan nilai-nilai kebaikan yang kecil di mata manusia, tapi atas rahmat Allah itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dalam istilah pesantren dikenal dengan idkhalus surur, menyenangkan orang. Dengan apa? Berbuat kebaikan. Idkhalus surur. Contoh nih, contoh. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul apa tidak? Tuan rumah wajib menghormati tamu. Itu kategori idkhalus surur. Saya sore ini, saya nggak merasa tamu datang ke sini. Karena dunia pesantren adalah dunia saya. Saya merasa keluarga datang ke sini. Saya senang luar biasa, kawan-kawan saya juga senang, kita semua bahagia hadir di pondok pesantren. Mudah-mudahan ini yang menyebabkan panitia tablik akbar sore ini nanti masuk surga. Amin. Kenapa? Di dalamnya idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Enggak cuman panitianya doang yang masuk surga, jamaahnya juga semua masuk surga. Enggak cuma jamaahnya doang yang masuk surga, tukang sonnya juga masuk surga. Amin. Campur sama son-sonnya. Idkhalus surur, menyenangkan orang. Karena itu dalam kehidupan bermasyarakat tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang simpel saja. Di kalangan pesantren ini masyhur. Bagian dari akhlak terpuji itu idkhalus surur. Satu contoh, Nabi mengajarkan begini. Wattabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada teman adalah sedekah. Saudara, ini hadis beberapa macam hikmahnya. Pertama, ngajarin kita tentang sedekah. Yang kedua, di dalamnya ada hikmah idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Senyum kamu kepada teman adalah sedekah. Itu artinya apa? Di sini ada hikmah idkhalus surur, bagaimana cara bergaul dengan orang lain, bagaimana memperlakukan kawan, bagaimana memperlakukan teman. Memasang wajah yang baik kepada orang lain
itu merupakan bagian dari idkhalus surur. Jelas ini? Jelas? Nah, saya kembali Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ayo mulai sore ini dan seterusnya, jangan cuma kita pandai mengaku umat Nabi, tapi kita buktikan dalam kehidupan di alam dunia kita jadi umat yang rahmah, menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Maaf nih, maaf. Kita biasanya kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya. Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Nabi itu gak cuma ngajarin, tapi Nabi nyontoin. Kalau berbuat baik gak usah pilih kasih. Tadi saya sudah katakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bernilai ibadah kok. Saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik sama Yahudi tersebut. Ini kan Nabi nyontoin kepada kita nih. Oi, oi, ayo lihat perbedaannya. Nabi itu aslinya orang Mekah, sementara ini orang asli orang Madinah. Kampungnya beda. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan, agamanya juga tidak sama. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita. Nabi datang ke Yahudi tersebut berbuat baik sama dia. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini Yahudi karena dia buta, cuma mengandalkan pendengaran. Ketika sedang disuapin sama Nabi, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci, dimaki, dihina, berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin sama Nabi, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan cinta dan kasih sayang. Saya tanya, orang sini masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi bukan cuma ngajarin tapi nyontoin. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau landasannya karena Allah, nggak usah pilih kasih dan nggak usah pandang bulu. Maaf, orang sekarang ini kalau mau berbuat baik ada saat-saat tertentu. Oi, oi. Orang kalau mau berbuat baik ada saat-saat tertentu. Mau pemilu baru berbuat baik. Mau pilkada baru berbuat baik. Oi. Tebar pesona, mencari suara. Begitu udah selesai, udah aja masyarakat ditinggal lagi. Nabi berbuat baik, ngajarin, nyontoin kepada kita, nggak perlu pilih kasih, nggak lihat ada momentum. Setiap saat kalau kamu sanggup, kamu mampu, berbuat baiklah kepada mereka. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan,
manfaatnya akan kembali buat dirimu juga. Ya Allah, perbuatan kita ini bukan untuk menguntungkan Allah. Kejahatan yang kita lakukan bukan menzolimi Allah. Allah nggak ngambil untung dari ibadah yang kita lakukan. Saudara pikir selombok orang nggak ada yang sholat, Allah pensiun jadi Tuhan? Enggak. Betul apa tidak? Selombok orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha gagah, Allah maha kaya, Allah maha perkasa. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kejahatan yang kita lakukan itu juga akan pulang kepada diri kita sendiri. Nggak percaya? Ayo lihat. Maaf nih, yang hadir nih semuanya nih calon-calon jenazah ini. Betul? Ada orang sini hidup terus-terusan. Saudara, yakinlah kita semua ini pasti bakalan mati. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon mati pasti. Calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon mati pasti. Pak Kades bakal mati apa tidak? Mati. Pak RT bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen loh. Nabi ngingetin nanti, ya Allah saudara, di antara kita nggak akan ada yang sanggup menolak kedatangan malaikat maut. Apabila sudah waktunya, semua kita akan merasakan ruh kita dicabut oleh malaikat maut. Terbujurlah kaku jasad kita. Betul apa tidak? Hari itu pasti semua kita akan mengalaminya. Datang tetangga, datang keluarga, ngurusin jasad kita. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Dinaikkan jasad kita ke atas kendaraan yang paling serem. Namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Selesai disolatkan, bismillah wa ala millati rasulillah, diusung kendaraan yang membawa kita itu. Kemana? Ke kuburan. Kata Nabi, yang nganterin ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Ternyata yang nemenin kita amal, perbuatan yang baik dan yang buruk. Itu yang nemenin kita di dalam kubur, karena memang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sadarlah kita akan hal ini, maka semangat kita akan muncul menebarkan nilai-nilai kebaikan, karena itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita di alam kubur. Nah, saudara, Bu, ini penting juga buat kaum ibu. Salah satu gudang ibadah ternyata itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Satu contoh, istri taat kepada suami itu ibadah. Ya Bu. Urusan taat sama suami belaga budak ibu-ibu nih. Istri taat kepada suami itu ibadah. Rumah tangga kita salah satu gudang kebaikan. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami itu ibadah. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji di pesantren, izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Gini Bu,
Saya katakan selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami itu ibadah. Besok hari Minggu suami libur ke ladang, libur bekerja, libur ke pasar, ada di rumah. Hari Minggu, hari libur. Ibu habis sholat zuhur baca Quran di rumah. Saya tanya dulu, baca Quran itu hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter, pinter. Besok ibu selesai sholat zuhur di rumah, ibu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung. Salah satu gudang ibadah adalah dalam rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kebaikan yang kita lakukan berpulang akan kembali buat diri kita. Kejahatan yang kita kerjakan juga akan kembali menimpa diri kita sendiri. Maka kalau kita mengingat akan hal itu, tumbuh semangat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Tuh lemes lagi. 30 orang yang saya dengar. Saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Mau menjadi umat yang rahmatan lil alamin? Mau meningkatkan kualitas ibadah? Sore ini saya ajak sama-sama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau beribadah sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan monyet ketimbang saya. Namanya amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Tadi saya katakan walaupun sedikit, yang terpenting adalah niatnya. Namanya sedekah itu yang penting kan niat ikhlasnya. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul? Nah, saya akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Sudah siap panitia? Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.